market structure. Di sana kita sama-sama belajar mengenai mapping market structure yang baik, kemudian kita sama-sama marking. Dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa 80% cara kita mapping itu mekanikal dan masih ada 20% sisanya kurang lebih itu yang cukup subjektif dan dapat berbeda-beda untuk tiap trader. Kita dapat melihat bahwa dari mana kita mulai mapping itu akan mempengaruhi. Kemudian kita juga sama-sama tahu bahwa cara kita menentukan besaran pullback yang valid itu juga akan mempengaruhi hasil mapping. Kemudian juga bagaimana kita memasukkan multiple time frame mapping itu juga akan mempengaruhi hasilnya. Akan tetapi 3 poin ini itu hanya berpengaruh kurang lebih 20%. Selama kita masih memakai cara mapping yang baik, maka saya percaya hasil akhir dari mapping itu tidaklah jauh berbeda, tidak akan terlalu mempengaruhi. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke topik supply and demand. Kalau di market structure kita kurang lebih 80% itu adalah mechanical. Kalau di supply and demand ini akan mengandung lebih banyak lagi subjektivitas. Oleh karena itu teman-teman lebih baik menguasai terlebih dahulu market structure yang ada, dimatangkan terlebih dahulu. Kalau sudah mantap baru kita akan masuk ke supply and demand supaya teman-teman tidak bingung. Karena di supply and demand ini tetap mekanikal tapi akan banyak fleksibilitas yang terkandung di dalamnya. Apa saja? Contohnya adalah mengenai sudut pandang kita terhadap supply and demand di dalam market. Nanti hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian juga akan ada fleksibilitas di set time frame yang dipakai dan tiap trader, tiap dari kita akan memakai set time frame yang berbeda-beda. Kemudian juga bagaimana kita merefine area, mengecilkan area, membuat area supaya lebih akurat, itu akan juga berbeda-beda. Jadi di topik kedua ini supply and demand itu tetap mekanikal tapi cenderung lebih fleksibel dan hasilnya untuk tiap trader akan lebih berbeda. Jadi kalau di market structure hasil tiap trader dari kita itu dapat kita evaluasi bersama, hasilnya kurang lebih akan sama. Di supply and demand ini hasilnya akan lebih bervariatif. Oleh karena itu bagi teman-teman semua yang kiranya belum mantap di market structure, saya sarankan untuk memantapkan kembali market structure-nya, baru kita masuk ke supply and demand. Subscribe untuk materi SMCI lainnya.